Selamat malam, selamat datang di Talk Show Obsesi, obrolan sukses masa kini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang akan membagi tips tentang investasi. Yuk kita kenalan dulu, siapa namanya Mas? Halo, selamat malam. Nama saya Andy. Andy siapa nih? Andy, Iya. Andy Andy siapa? Mariadi. Oh, Andy Andy Mariani. Mariadi. Ya, Panggilannya Andy, Andy. Mar, atau siapa? Macam-macam, ada yang Endi, Oh, ada yang Kendi kalau panggilan sih. oh, panggilannya Andy ya. Oke, kita sepakat Iya. panggil Paman Andy aja di sini ya. Oke. Oke, boleh. Sip. Nah, Paman, ini kita lagi ngomongin soal investasi nih minggu ini ya. Menurut Paman, Oh, apa bedanya investasi. sih tabungan sama investasi? Bedanya tabungan sama investasi. Mm-mm. Tabungan itu biasanya eh, orang kalau pagi-pagi gitu ya, itu the first thing in the morning. Itu tabungan by nature ya. Iya. Tapi ya nabung itu kalau konteks dalam keuangan ya nyimpen duit biasa gitu aja. Mm. Kalau zaman dulu tuh mungkin apa ya namanya ya, celengan ya, Mm-mm. nyeleng. Uh, Terus dalam versi modern kemudian ada institusi perbankan bisa nyimpan uangnya di bank gitu kan. Nah ini cocoknya untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Misalnya nih tahun depan Mbak Tari pengen liburan ke Jepang gitu kan. Itu kan berarti ada 12 bulan. Berarti untuk liburan ke Jepang itu Mbak Tari punya waktu 12 bulan untuk sisihkan penghasilannya untuk bisa berangkat ke Jepang. Misalnya perlu duit 20 juta. Dalam 12 bulan itu duit 20 jutanya itu harus terpenuhi gitu. Terus punya kebiasaan tiap 2 tahun ganti HP. Kan gadget keluar terus tuh yang baru Mm. biar tetap hype. Nah, berarti 24 bulan ya kalau 2 tahun ya. Mm. Nah, cicil deh tuh dari sekarang, sisihkan sedikit-sedikit dengan tabungan gitu. Nah, kalau misalnya untuk hal-hal yang lebih panjang atau yang sudah masuk jangka menengah, itu udah nggak cocok pakai tabungan gitu. Kenapa? Karena kalau duit cuman ditabung-tabungin aja, itu bikin rugi. Karena pertambahan uang itu nggak signifikan ya, apalagi kalau cuma nyimpen duit dalam celengan. Misalnya nih seminggu kumpulin duit 100.000, pas pecahin celengan nilainya ya tetap 100.000. Dalam jangka panjang malah nilai 100.000 itu udah nggak ada nilainya, jadi malah tekor kalau pakai produk tabungan. Jadi perlu suatu cara atau upaya supaya nilai duit itu nambah meski misalnya yang disisihkan nggak banyak. Jadi supaya bertambah secara signifikan dalam jangka panjang itu perlu dilakukan investasi. Jadi kalau secara teknis nabung itu investasi itu ya itu hampir serupa dengan investasi, tapi investasi itu tujuannya jelas, yaitu dapetin cuan atau untung dari dana yang kita tempatkan gitu. Oke, jadi intinya kalau berinvestasi itu nabung lah ya, nabung secara berkala, tetapi Nabung, tujuannya jelas gitu ya, iya dan tujuannya bisa jelas. ngalahin inflasi gitu intinya ya. Jadi supaya ada Iya, nilai bertambahnya gitu seiring dengan waktu gitu ya. iya. Mm-mm. Oke. Nah, terus apa sih keuntungan berinvestasi tuh? Kayaknya kalau kita lihat sosial media banyak yang rugi deh, bukan untung. Sempat ada yang mau bunuh diri segala. Nah, Tapi ya betul ini banget. iya kan serem ya. Nah ini Mm-mm. satu hal yang mengerikan yang kadang kita nggak sadari dalam hidup ini. Tadi seperti Mbak Tari sampaikan, ada makhluk yang namanya inflasi. Dia tuh nggak kelihatan, tapi real banget gitu loh. Nah, karena inflasi ini nilai uang bisa turun. Maksudnya gini, dulu tahun 90-an ya, nasi rames itu waktu saya baru sampai ke Bali, sepiring itu cuma 1.000 perak. Ya, Waduh. oh itu udah komplit banget. Udah sayur pecel, pakai ayam, pakai telur gitu ya. Nah sekarang duit segitu sering dicuekin. Ada duit 1.000 perak di jalan orang nggak bakal ngambil gitu ya. Nah paling ya buat kerokan aja kalau dia. Nah kalau zaman dulu itu buat satu kali makan eh, cukup banget gitu ya. Nah sekarang standar makan itu kalau misalnya di warung-warung mungkin sekitar 10.000 sampai 15.000. Dalam 15-20 tahun lagi karena inflasi ini
per porsi makan itu bisa 150.000 mungkin. 150.000 per porsi ya. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa hidup 15-20 tahun lagi dengan dengan kondisi yang nyaman ya, tanpa terkendala karena inflasi. Jadi hidupnya itu nggak susah gara-gara inflasi gitu. Nah, itu harus melakukan investasi. Terus keuntungan lainnya nih dari investasi nih ya, banyak nih sekarang anak muda, anak tua juga ya, yang udah cicipin hasil investasi. Iya, soalnya saya sempet nih, ini amazing banget, saya main ke salah satu daerah di Bali ya, di Bangli. Di Bangli. Bali, itu kan bukan daerah besar seperti daerah kota besar seperti Denpasar atau Badung ya. Di situ ada anak muda, karena dia fokus belajar investment, dia itu bisa lulus kuliah tanpa membebani orang tuanya dia untuk bayar kuliah, dia bolak-balik ke Denpasar. Pokoknya kebutuhan kuliah dia tuh semua dia penuhi dari melakukan investasi, gitu. Jadi dia itu belajar investasi. Terus saya tanya, lulus kuliah kamu cita-citanya apa? Nggak males, saya nggak mau kerja di kantor, saya terus aja investing, dia bilang begitu. Saya udah lihat hasilnya soalnya. Oke, jadi Gitu. keuntungan investasi ini jadi intinya ini apa, Maman? Nah, dari cuan investing ya, itu ada banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang bisa dibayar. Itu ya. Kemudian jelas, investing itu tujuan utamanya adalah salah satu alat untuk mengakumulasi aset. Nah, kalau tadi anak muda, yang anak tua nih yang udah pensiun, itu kan biasanya terima duit pensiun tuh. Ya, betul. Nah, buat bertahan hidup bakal cepet nguap kan duitnya kan. Betul. Apalagi Nah, diambilin. iya, diambilin dikit-dikit. Tapi kalau dia tahu dan paham investasi, duit yang dia terima itu akan berakumulasi, bahkan dia nggak akan ganggu tuh duit pensiunnya, karena dia bisa muter dengan bukan investasi itu. Malah bisa nambah lagi. Asetnya malah nambah gitu. Nah, jadi hal lain lagi yang menguntungkan dari investasi itu adalah mempercepat pencapaian tujuan keuangan. Kalau misalnya tadinya mau keliling dunia gitu ya, tadinya perlu waktu, aku harus nabung 5 tahun nih gitu kan biar bisa keliling dunia. Mungkin dalam 3 tahun aja udah bisa tercapai tuh tujuannya. Karena berinvestasi di tempat yang tepat begitu ya. Iya. Terus udah gitu mau pensiun muda, banyak tuh orang-orang yang aku pokoknya umur 40 udah harus pensiun gitu ya. Kemarin ada kalau aku ya 40 pensiun. Kemarin ada temen yang udah, aku pokoknya tahun depan umur 45. Dia udah bilang begini, tahun depan aku udah harus berhenti kerja, aku cuma mau menikmati hidup dari hasil investasiku aja. Wow. Iya, aku udah nggak mau pusing lagi dengan urusan kantoran, dia bilang seperti itu. Jadi investasi juga menawarkan satu hal yang personal, yaitu bisa menikmati hidup. Cari duit tapi nggak bisa menikmati hidup, ya juga buat apa kan? Setuju banget. Oke. Iya. Itu tadi keuntungan berinvestasi. Jadi ini nyambung sama pertanyaan ketiga nih. Jadi bisa dong kita kaya dari investasi? Apakah bisa kaya dari investasi? Ya bisa banget gitu ya. Tapi tergantung waktu mulai berinvestasi itu dibuatin fondasi yang bagus atau enggak gitu ya. Fondasi yang bagus itu misalnya dana daruratnya udah bagus ya. Terus baik yang disiapkan sendiri ya. Dana darurat kan ada yang disiapkan sendiri, ada juga yang memanfaatkan produk seperti produk asuransi. Itu dilihat dulu udah bagus apa enggak. Karena kalau misalnya fondasinya nggak bagus, itu seperti ngebangun istana pasir. Kalau ada apa-apa, investasinya yang digerus. Crumbling gitu ya. Contoh misalnya kayak Crumbling. Misalnya nggak punya asuransi kesehatan deh misalnya. Nggak punya asuransi kesehatan. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang bisa ngukur biaya rumah sakit? Untuk satu jenis penyakit aja, usus buntu misalnya, itu biayanya bisa beda-beda di tiap rumah sakit. Ya kan? Tergantung kelas rumah sakitnya, tergantung kotanya gitu kan, tergantung dokternya juga, tergantung obatnya. Iya. Nah,
siapa bisa budgetin bahwa pokoknya aku kalau sakit usus buntu aku cuma punya duit 30 juta, rumah sakit harus terima 30 juta. Nggak bisa seperti itu. Mhm, mhm. Ya kan? Tapi dengan asuransi, ya dengan memindahkan itu ke asuransi, malah jadinya lebih tenang. Nggak usah gerus 30 juta ambil dari duit investasinya. Kalau misalnya ternyata jadinya 60 juta gimana? Mhm. Investasinya yang diambil. Betul sekali. Jadi artinya sebelum mulai berinvestasi fundamentalnya itu kudu kudu kuat dulu gitu ya, biar tidak Iya, membawa tanah pasir itu tadi bener banget. iya, iya. Nah, sayangnya nih banyak nih orang-orang yang mungkin ya karena ngikut-ikut invest, invest, invest gitu ya, tapi kurang memperhatikan fondasinya itu dulu. FOMO gitu ya. FOMO. Fear of Terus missing yang out. kedua, Hmm. yang harus diperhatiin nih, Hmm. duit buat investasi itu sumbernya dari mana? Nah, duit buat investasi itu sumbernya dari mana gitu ya. Iya, Hmm. rajin nggak untuk nyiapin budget untuk itu? Jangan sampai misalnya uang yang dipakai untuk investasi itu ternyata bukan dari duit adem istilahnya. Oh, Itu duit ternyata gimana harusnya, tuh? Hah? Gimana tuh Gimana? gimana ceritanya tuh? Duit adem. Eh, Uangnya sebenarnya nggak ada untuk diinvestasikan. Ah, Nah, ikut-ikutan pinjam duit dulu ke tetangga, pinjam duit dulu ke teman gitu kan, kayak sempat 2 tahunan lalu ya, kripto 2-3 tahun lalu kripto sempat ngehits banget kan. ya pada Orang, saat awal-awal iya, pandemi betul. Heeh. iya, karena profitable banget gitu kan. Tapi orang-orang buru-buru ingin terjun ke kripto, pinjam duit ke sana ke sini, tapi ternyata habis itu terjun bebas. Yang ada Betul, 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 betul. Sampai akhirnya iya ya, pinjem pinjol apa segala macam buat iya, berinvestasi gitu ya. iya. Oh, Nah, yang ada malah terlilit hutang, jadi punya masalah sama teman, jadi punya masalah sama apa namanya rekan-rekan kerja gitu ya. Jadi pastiin bahwa kalau mau berinvestasi itu duitnya memang sudah disiapkan gitu ya. Duitnya memang nggak dipakai buat apa-apa gitu ya. Jadi kalau ada kerugian, kitanya juga nggak panik karena kita udah tahu ini duitnya memang buat investasi dan investasi itu ada resikonya. oke. Iya. Nah, kalau misalnya semua itu dilakukan dengan baik, investasi itu kan istilahnya kayak wadah tumbuhnya uang ya. Itu dalam jangka panjang, mungkin 10-20 tahun, itu akan nampak lah hasilnya. Oke, jadi intinya nggak bisa kayak orang ini ibarat kayak nanem gitu ya, Paman ya. Nanem. Iya, iya, Oke. Jadi nggak bisa baru nanam 5 menit udah dicek dulu gitu ya, nggak jadi-jadi gitu. itu main ini aja, judi online aja udah. Oke. Nah, tadi kalau Paman Investing ngomong kenapa? Investing itu nggak sama loh ya dengan judi ya, karena untuk investing itu ada pemahaman yang harus dilakukan sama kita sebagai seorang investor. Oke. Iya kan? Kalau judi online itu kan murni untung-untungan kan dia. Iya, jangan sampai sesuatu yang judi dijadikan investasi, investasi malah dianggap judi gitu ya. Iya, Ini lagi, tuker gitu. iya lagi musim ini ya di Iya, masyarakat. ini harus hati-hati banget deh. Jadi harus banyak belajar tentang what is investment yang benar gitu ya. Iya. Nanti kita get back ke situ. Nah tadi teman-teman bilang soal ngomongin resiko investasi. Nah gimana sih cara ngelolain resiko investasi itu? Produk investasi itu kan macam-macam. Yang paling konvensional, yang terkenal dari zaman dulu, dari zaman presiden yang zaman dulu, zaman Orde Baru, yang sampai ada lagunya tuh kan nabung, habis itu keluar lagi deposito gitu ya. Itu Iya. yang zaman dulu banget deh. Kalau misalnya angkatan 2 generasi di atas kita nih biasanya sukanya yang modal-modal deposito gitu. Nah, terus sekarang yang paling kekinian tuh ada P2P lending ya. Kita jadi apa namanya meminjamkan uang ya untuk sebuah project atau sebuah aktivitas. Terus kripto tuh yang paling beresiko, untungnya gede, ruginya juga gila-gilaan, bisa bikin gila beneran. Nah, jadi pilihannya banyak banget sekarang ini. Jadi setiap produk investment itu punya resikonya sendiri-sendiri. Ini yang harus dipahami benar-benar. Resikonya sendiri-sendiri dari setiap produk investasi.
Dan jangan lupa itu harus disesuaikan dengan profil resiko dari diri kita sendiri. Setiap orang kan karakternya beda-beda tuh. Yes, betul. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menanggung beban hidup. Bener nggak? Benar. Nah, investing pun juga demikian. Karena ada resiko di dalamnya, tiap orang akan punya reaksi atau kemampuan yang berbeda untuk menanggung kerugian yang terjadi dalam investasi. Karena kan investasi itu kan nggak dijamin. Ya, produk yang dijamin itu kalau yang mau pasti banget ya, apalagi kalau bukan asuransi. Jadi resiko investasi itu kalau dari sisi pengertian ya, itu potensi kerugian dari aktivitas investasi. Simpelnya sih itu. Ya. Oke. Ini harus dipahami benar-benar. Kadang orang cuma lihat cuan aja, padahal produk investasi belum ada tuh yang dijamin. Untuk kelola resiko investasi itu penting untuk dipahami. Kita tuh harus mau mencermati. Kita tuh mau taruh uang untuk investasi, duitnya dikemanakan sih di tempat kita melakukan investasi itu gitu. Kemana duitnya pergi? Karena kan ada juga tuh macam-macam yang misalnya kayak arisan berantai, ada skema Ponzi ya. Iya, duit kita diputer-puter begitu aja, yang paling belakangan yang paling rugi. Ya. Terus udah gitu kita harus tahu ini cuannya dari mana munculnya, apakah dari aktivitas operasional tertentu yang real gitu ya, dan yang kelola uangnya kita tuh siapa, berapa lama itu duit diinvestasikan sehingga hasilkan cuan gitu. Terus ada potensi ruginya nggak gitu, kapan dia misalnya nggak menghasilkan keuntungan kalau misalnya kita taruh dana yang kita punya itu dalam sebuah investasi. Terus ada lagi tuh pesan klasik orang-orang yang sering kita dengar, katanya jangan taruh telur dalam satu keranjang. Oke. Telurnya macam-macam tapi kripto semua. Ada Ethereum, ada apa tapi kripto semua gitu ya. Iya. Beda-beda sih tapi kripto semua. Ngeri banget. Ngeri banget itu super agresif kayaknya profilnya tuh. Oke. Ya. Jadi maksudnya gini, karena produk investasi itu beragam dan setiap produk investasi itu level resikonya beda-beda, ya variasiin. Nah, variasi inilah yang kadang-kadang sering disebut sebagai portofolio kan. Mungkin kita punya sebagian alokasikan untuk sukuk, sebagian untuk obligasi, sebagai bumper investasi yang mungkin resikonya lebih tinggi di saham gitu misalnya. Itu kita harus susun sedemikian rupa sehingga kalau misalnya investment yang resikonya tinggi anjlok, kita nggak rugi-rugi banget gitu. Terus udah gitu jangan, ya itu tadi, jangan kalah karena pengen cuan besar, semua variasinya keranjangnya di kripto semua. Ya. Lihat Ethereum lagi naik beli, terus udah gitu yang lain lagi naik beli gitu kan, tapi kripto semua. Nah itu udah ya portofolionya berarti ya sama aja gitu. Ingat bahwa yang cuannya gede itu resikonya juga gede. Jadi penting banget untuk melakukan diversifikasi untuk berinvestasi. Nah, yang ketiga tuh yang paling penting juga profil resiko pribadi kita ya. Jangan sampai kita tuh misalnya orangnya konservatif, kita tuh nggak kuat menanggung beban kerugian yang besar gitu ya. Tapi karena ikut-ikutan orang, ya udah deh, duitku 100 juta aku taruh deh yang cuannya besar gitu misalnya. Begitu terjadi resiko, akhirnya ya stres sendiri. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi sempat ngomongin soal Ponzi scheme gitu ya, investasi yang bentuknya arisan gitu ya, terus kemudian yang terakhir dapatnya yang paling apes gitu ya, itu masuk investasi bodong nggak? Kalau iya, gimana cara menghindarinya? Investasi bodong. Bodong itu kan sesuatu yang menonjol ya Mbak. Biasanya puser. Puser bodong. Orang Jawa itu puser bodong, bener. Iya kan dia nonjol gitu kan. Harusnya sih bagus ya kalau investasi bodong, kalau dilihat dari terminologi bahasanya. Tapi ya itu, bodong tuh ternyata sekarang
konotasinya nggak bagus ya, Hmm, investasi bodong. hmm. Eh, jadi kalau misalnya kita dengar investasi bodong, itu artinya sekarang adalah investasi yang nggak punya izin, terus investasi yang ilegal, yang perizinannya bermasalah gitu ya. Jadi itu kita harus hati-hati. Kalau misalnya temen, karena saya pernah nih ditawarin untuk investasi robot. Itu Oh ya. robot trading gitu kan. Hmm, Robot trading. Ini investasi bodong nggak? Saya tanya begitu kan. hmm. Enggak, ini legalitasnya gini gini gini. Masa kamu yakin gitu kan? Terus begitu dia dapat cuannya dari mana? Karena kan gini, kalau semudah itu melakukan investasi, beli paket produknya gitu ya, Hmm. semua orang bakal kaya dong. Kan si Betul. robotnya udah kerja sendiri gitu kan. Iya. Hmm. Jadi ya, nah kenyataannya kan nggak seperti itu. Dia tuh harus cari member baru gitu. Hmm. Prakteknya seperti itu dan ternyata ya akhirnya ketahuan bahwa ya ada duit-duit masuk itu yang diputar-putar gitu. Nah, jadi cermati dulu baik-baik yang ditawarkan investasi itu misalnya kalau dari institusinya ya, perizinannya itu bagaimana gitu kan. Hmm. Dia benar nggak sih diawasi dan terdaftar di OJK misalnya ya. Terus udah gitu lihat pola dia misalnya, kan biasanya mereka kan melakukan presentasi tuh, Yes, betul. ya kan? Hmm. Nih, taruh duit 10 juta dalam 3 bulan nanti bisa 3 kali lipat atau berapa. Itu tuh kalau udah terlalu gede, kita udah tahu bahwa dalam investasi tuh bisa profit 20% aja tuh udah luar biasa gitu ya. Tapi kalau udah sampai beratus-ratus persen itu wajib banget dipertanyakan gitu ya. Ya, it's just if too good to be true, it must be untrue gitu ya. Iya, 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 iya gitu. Nah, terus udah gitu lihat skema investasi yang ditawarkan. Investasi yang baik itu akan punya skema yang jelas, ya, rinci, time horizonnya juga jelas gitu ya. Dan jangan lupa segala sesuatu di kolong langit ini kan ada prosesnya. Kalau terlalu gampang ya, misalnya setor duit aja nanti tahu-tahu untung, waduh. Nanti tahu-tahu buntung aja juga harus terima kan. Iya, jadi kalau terlihat pinginnya untung, terlalu untung malah jadinya buntung gitu ya. Jadinya buntung, iya. Sebenarnya kita udah dipancong di depan tuh, pala kita udah digarak dulu. Benar banget. Nah, ini mungkin buat temen-temen yang baru mulai awal nih, sahabat-sahabat sukses yang baru awal berinvestasi nih. Apa sih yang mesti dilakukan, Mama? Yang awal banget ya, kayak tahu diri. Maksudnya bagaimana nih tahu diri? Ya, kita tuh harus kenal profil resikonya kita sendiri. Mhm. Ya, kita nih siapa? Seorang konservatif, seseorang yang moderat ya, atau agresif ya dalam melakukan investasi. Terus karena dari mengenali itu, kita bisa memilih pilihan investasi yang cocok untuk masing-masing profil resiko itu. Hmm, Jadi oke. jangan maksain diri. Udah konservatif maunya yang agresif, udah gitu udah moderat maunya. Iya, orangnya konservatif, begitu ikutan kripto, begitu langsung anjlok, turun gitu 100% langsung jantungan gitu ya. Iya jantungan, mau bunuh diri aja udah bawaannya. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini mengenali profil resiko juga akan bantu kita untuk nyusun portofolio gitu ya. Profil resiko ini kan juga sebenarnya bisa berkembang dalam waktu. Kalau misalnya kita rajin, bisa jadi kitanya yang dulunya konservatif nanti berubah jadi lebih moderat gitu ya. Karena kita sudah semakin mengenal produk, lebih berani ngambil resiko gitu ya. Terus tentuin tujuan investasi itu apa. Kadang-kadang orang kan cuma ikut-ikutan aja tuh. Hmm. Ini si Buati dia untung itu kemarin main kripto gitu kan, dia tahu 100 juta sekarang jadi 250 gitu, jadinya aku juga mau padahal nggak ngerti dia tuh sedang naruh duit di apa gitu kan. Mhm. Jadi jangan sampai me too atau fear of missing out gitu ya, gara-gara cuma ikut-ikutan. Baiknya punya tujuan, karena itu akan menentukan juga produk yang kita pilih. Produk investasi itu ada horizon-nya, ada
ada rentang waktunya juga untuk bisa mendapatkan profit ya. Terus udah gitu, yang paling penting juga yang harus diperhatikan itu legalitas penyelenggara atau penyedia produk investasi itu sendiri. Oke. Kalau ya, nah ini bener nggak diawasi sama regulator? Di negeri kita tuh regulator tuh ada beberapa ya, bukan cuman Otoritas Jasa Keuangan, ada yang di Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi, dan UKM. Terus udah gitu ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu biasanya mereka punya institusi-institusi yang dalam pengawasan mereka gitu. Jadi kalau misalnya mau terkait dengan produk keuangan, mungkin ceknya ke OJK gitu kan. Yes, Kalau yes. kalau misalnya mau perdagangan ekspor impor, coba tanya ke Kementerian Perdagangan gitu misalnya. Terus disiplin budgeting tadi kita udah bahas ya. Alokasikan duit yang kita punya itu memang khusus untuk investasi. Jadi dipisah, yang mana buat nabung, yang mana buat investasi gitu. Apa namanya? Jangan dicampur-campur antara yang tabungan sama investasi, karena tabungan sendiri penuhi dulu dana darurat. Itu kan biasanya ada hitungannya ya. Uh, uh, 3-6%, 6 bulan penghasilan kalau nggak salah ya. ya, semakin besar anggota keluarganya bahkan bisa sampai 12 kali. ya kan, bisa sampai 12 kali. 3-12 kali itu kan juga harus dicicil. Nggak mungkin misalnya gajian bulan ini pokoknya aku nggak makan, mau bikin dana darurat, kan nggak bisa. Iya kan, dicicil juga gitu kan. Dan sekarang pilihan investasi itu banyak, jadi nggak usah minder karena aduh budget investasi nih cuma 150.000 atau 200.000. Zaman sekarang tuh banyak banget pilihan dengan uang segitu untuk tetap bisa melakukan investasi ya. Dan investasi itu semakin mudah, murah, via gadget aja nih, sambil duduk-duduk saat nyantai ya, itu udah bisa bikin akun untuk melakukan investasi gitu. Terus ini nih, investasi itu memang penting untuk dilakukan karena dia memang pilar untuk menjadi kaya. Pilar untuk menjadi kaya, seru nih. Tapi dia hanyalah salah satu pilar untuk menjadi kaya. Oh, pilar yang lain apa? Pilar yang lain itu adalah, yaitu tadi, pondasinya harus kokoh dulu. Jadi harus punya dana darurat. Terus udah gitu punya insurance gitu ya. Terus habis itu baru main-main investasi lirik-lirik ya. Tabungannya juga udah cukup nih di sini nih, yang pertama tadi. Habis itu baru lihat-lihat investasi gitu. Nah, ujung-ujungnya pilar yang ketiga itu ya duit yang udah dikumpulin itu mau diapain? Gimana caranya min duit itu supaya smooth ya, nggak banyak huru haranya gitu kan. Itu ada caranya juga gitu. Oke. Nah, apa namanya, untuk ngeceknya juga zaman sekarang ini ya, zaman keterbukaan informasi, tinggal googling aja, tinggal kebet aja, ketik piramida keuangan. Itu saya lihat ya, lebih jelas gambarannya seperti apa. Sebenarnya kalau pengen punya struktur keuangan yang baik, apa dulu sih yang harus dipenuhi di bagian bawah, di tengahnya apa, kemudian paling puncak itu apa gitu ya. Lihat aja piramida keuangan, dari situ juga bisa diturunkan rasio-rasio idealnya itu gimana. Nah, hitung-hitung rasionya gimana? Kan cuma lihat gambar doang kalau di Google gitu ya. Iya. Aja teman-teman di tim Surabaya Sukses. Oke, bisa juga follow akunnya gitu ya. Iya, bisa follow akunnya juga. Jangan lupa, jangan cuma follow doang, DM, ngobrol gitu. Jangan takut tanya. Pastinya ya. Jadi intinya adalah kalau kita mau berinvestasi itu kita mesti punya basicnya dulu ya, piramida ya, paling bawahnya itu kudu kuat dulu rasio-rasionya. Terus kemudian baru setelah itu ada baru duit yang dikumpulkan itu dikelola seperti apa. Setelah dikelola seperti apa, diwariskan dengan cara yang smooth itu tadi gitu ya. Dan itu semua ada langkah-langkahnya, nggak bisa langsung FOMO lompat langsung mau investasi. Nggak bisa. Mumet nanti ya. Iya. Benjut-benjut abis.
Menjut-menjut habis. Nah, kalau teman-teman Surabaya Sukses mau belajar lebih dalam, mau konsultasi, tadi sudah Paman Edi sebutkan, langsung aja follow account-nya ataupun DM-DM tanya-tanya gitu ya, oleh Ya. nanti akan dijawab sama adminnya dari Surabaya Sukses. Kalau MN ini ada di Bali, ada juga yang di Jakarta, ada juga yang di Surabaya dan kota-kota lainnya. Iya. Oke, thank you Ya. Paman Edi. Makasih banyak Mbak Dari. Oke, baik itu tadi adalah obrolan sukses masa kini, obsesi tentang kiat investasi untuk tujuan keuangan. Mari kita ikuti episode obsesi selanjutnya jam 7 minggu depan. Sampai jumpa sahabat sukses.